kurang kompak ini. Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajahah, dapat berkumpul untuk atau dalam rangka ta'lim atau belajar virtual ya, masih karena memang kalian masih di rumah dan selama itu juga adalah kajiannya virtual. Sebelumnya Ustadz minta maaf karena mungkin baru malam hari ini ya untuk ngajinya atau untuk kegiatan yang online. Jadi rupa-rupanya husnudonnya gitu sudah ada yang isi karena memang mix jadwal ini awalnya hanya disampaikan isi gitu jamnya, terus malamnya apa itu belum lanjut komunikasi, sehingga Ustadz berpikir sudah ada yang menghandle untuk yang SMA atau untuk yang putri yang online, karena memang kan ada yang offline ya, dan offline dan online ternyata memang belum ada, dan baru tadi siang jadwal itu diberikan ke Ustadz. Jadi akhirnya ya alhamdulillah pada malam hari ini, dan mungkin kita perdana ya, atau istilahnya sebelumnya belum pernah ketemu sama saya ya, sama kalau saya Kang Bahril aja ya, kalau Ustadz gayanya belum kuat masih untuk menyandang gelar Ustadznya itu. Sebentar. Jadi pertama atau malam hari ini mungkin Ustadz hanya ingin sejauh mana sudah ya, kita pengenalan dulu lah, perkenalan sejauh mana ngaji yang sudah berlanjut dengan Ustadz Marzuki, dan Ustadz nanti akan melanjutkan daripada apa yang sudah didahului atau yang pendahuluan dari Ustadz Marzukinya ya. Perkenalkan Ustadz atau Kang Bahril, atau saya Bahril. Sebenarnya kalau saya tuh lebih kepada adminnya ya, cuman memang basically atau karena basic Ustadz juga adalah alumni pondok, jadi admin sekaligus ngajar juga gitu. Tapi sebenarnya lebih ke admin. Kemudian tata tertib atau aturan ngaji di kajian virtualnya Ustadz itu sangat gampang atau sangat mudah, seperti yang sudah disampaikan di grup. Bila mana atau apabila dari santri-santri Ustadz ada yang berhalangan untuk hadir, ada yang nggak bisa ngaji, Ustadz nggak akan marahin, Ustadz nggak akan apa ya
membebankan sesuatu itu ke yang nggak hadir. Hanya Ustadz minta tolong untuk tanggung jawab kalian. Ketika nanti kalian tidak bisa masuk, maka attitude atau etikanya adalah silakan kalian izin, baik melalui komunikasi langsung dengan Ustadz ataupun lewat grup. Ini penting untuk komunikasi yang baik, untuk menciptakan harmonisasi dalam keluarga ngaji virtual ini. Jadi jangan sampai berhalangan hadir, izin enggak, sementara Ustadz telepon berkali-kali juga enggak diangkat gitu kan. Ini kan attitude-nya kurang baik gitu ya, akhlaknya kurang baik gitu. Maka di kajian ini Ustadz berharap kalian menyempatkan 1 menit 2 menit untuk izin ya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, setiap pengajian Ustadz atau setiap kajian virtual Ustadz itu Ustadz sediakan dalam versi record atau rekaman. Jadi Ustadz manggilnya anak-anak apa santri ya anaknya. Jadi santri-santri Ustadz, kalau nanti berhalangan hadir, Ustadz berharap kalian mengikuti record atau rekaman yang sudah Ustadz siapkan untuk kalian simak dan kalian maknai. Karena kan kalau ngaji kitab kuning itu adalah yang pertama memberikan makna, kemudian yang kedua mengartikan gitu kan. Ngaji kitab kuning sendiri ini adalah ngaji dengan metode klasik, dengan pada keluar. Sebentar, Ustadz sambungkan lagi satu lagi. Yang keluar tadi siapa ya? Ada yang bisa bantu Ustadz? Yang keluar siapa tadi? Reina, Pak. Raina. Oke. Ustadz panggil ulang. Raina. Oke. Jadi apa yang tadi Ustadz katakan yang barusan? Menyediakan versi rekaman. Tetapi Ustadz tidak menyarankan ayo on cam. Kalau Ustadz ngomongnya sendiri kan nggak bagus ya. On cam, ayo on cam. Nggak usah malu-malu. Kita ini keluarga. Kalian belajar agama itu harus talaki, harus langsung, harus bertatapan muka dalam hal transfer knowledge atau transfer ilmu. Itu kalau yang ditransfernya itu nggak jelas, jadi nggak jelas juga ilmunya gitu kan. Makanya Ustadz harap dalam konteks ngaji silahkan kalian on cam dengan maksud dan tujuan adalah transfer knowledge atau mentransfer ilmu pengetahuan, dan agar kita juga saling tahu yang mana Raina, yang mana Rizka, yang mana Dini. Karena sebenarnya kan harusnya kalau yang putri itu yang ngajar harusnya putri lagi. Cuman karena sesuatu lain hal, Ustadz diminta untuk ngajar yang putri. Jadi Ustadz memenuhi dalam hal ini. Tapi nggak usah khawatir, kajian Ustadz itu nyantai. Kajian Ustadz itu tidak ada sesuatu penekanan yang biasanya itu dengan
dengan disiplin yang tinggi gitu ya. Jadi ada kalau di pondok itu kan musyrif, ustadz, atau ketika masuk kelas, ketika telat ada yang suruh pulang lagi gitu kan, ada yang nggak bisa mengikuti. Nah, di kajian virtual ustadz ini, ustadz memberikan kelonggaran, yang penting kalian hadir, yang penting kalian masuk. Itu. Terus yang terpenting dari yang tadi ustadz sampaikan adalah ketika ngaji sama ustadz, maka ustadz punya kurikulum, maka walaupun ngaji kitab tapi ada kurikulumnya. Jadi jangan kemudian mengira ngaji kitab nggak ada penilaiannya, ngaji kitab nggak ada ending core-nya, nggak ada sesuatu yang didapatnya. Ada sesuatu yang didapat, ada. Ngaji kitab adalah prinsipnya dalam kurikulum yang Ustadz terapkan, Ustadz memiliki metode al-fahmu ba'dal khifdi. Ada yang bisa mengartikan? Raina, Dini, boleh silakan. Rizka, al-fahmu ba'dal khifdi. Jadi metode yang Ustadz pakai adalah mengutamakan hafalan ketimbang pemahaman. Ustadz, kok hafalan nggak pemahaman? Ya karena metodenya yang dipakai, hafal dulu baru kemudian faham. Percaya sama Ustadz, hafal dulu baru kemudian faham, ya. Dan itu harus ditanamkan keyakinan di dalam pikiran kalian, di dalam hati kalian, bahwa pemahaman itu didapatkan setelah kalian hafal. Misalkan aniyatu itu kalau kalian hafal niat, oh berarti artinya niat. Aniyatu niat, berarti ya, dan seterusnya. Artinya pemahaman atau arti, kalau kalian sudah hafal dengan lafadznya, maka kemudian artinya juga akan kalian dapatkan. Kalau artinya kalian dapatkan, berarti kalian bisa insya Allah untuk menyimpulkan. Maka dari itu penting dalam metode ngajinya Ustadz ini adalah kalian memahaminya itu dimulai dari pintu hafalan. Nanti bagaimana Ustadz Bahril? Nanti kalian itu setiap hari akan Ustadz berikan walaupun 1 baris, 2 baris atau 3 baris hafalan. Jadi Ustadz gak akan ngaji panjang-panjang, banyak-banyak. Yang penting kalian hafal dulu saja itu. Walaupun satu bait, walaupun satu kalimat gitu ya. Tapi yang terpenting karena Ustadz memakai metode al-fahmu ba'dal khifdi, faham itu setelah kalian hafal, ya. Jadi diingat-ingat, pemahamannya dimulai dari hafalan dulu. Itu yang harus kalian ingat dalam mengikuti kajian virtual kitab Mabadi Fiqhiyah juz 2 ini, yang insya Allah nanti ngajinya mulai besok. Dan nanti Ustadz minta tolong kalian subscribe channel ngaji virtualnya agar lebih bisa kreatif dalam membuat konten-konten ke depan. Jadi Ustadz dalam hal ini memang walaupun mungkin subscribe-nya nggak banyak, cuman karena memang Ustadz orientasinya bukan subscribe ya, tapi lebih kepada
dokumen atau lebih kepada arsip kajian virtual itu, yang suatu saat kalian tidak masuk, kalian berhalangan hadir, tetap bisa mengikuti nih. Oh, malam ini pembahasannya tentang misalkan rukunnya sholat. Dibuka kitabnya, disimak di rukun sholat, kalian bisa mengikuti, bisa memaknai tanpa harus tertinggal, tanpa harus kalian akan ketinggalan, ya. Dari ulasan atau dari pertemuan pertama ini, ada yang perlu dipertegas, ada yang perlu didiskusikan. Silakan Ustadz buka termin pertanyaan untuk Dini, untuk Rizka, untuk Raina, siapa lagi satunya, Zahira. Zahira itu Rizka ya? Benar gak sih? Coba. Ustadz kan belum paham betul nih dari 4 yang ada. Boleh pengenalan dulu, silakan dari Dini. Yang mana nih? Saya. Dini. Kayaknya malu-malu banget gitu ya. Coba Dini, kenalkan dengan latar belakang pendidikan SD, SMP, kemudian apa sih yang menjadi Ustadz harap nanti ini menjadi doa kalian, menjadi sesuatu doa yang ketika kalian ucapkan. Harapan, keinginan, cita-cita kalian apa sih gitu kan. Ya mungkin kalian bukan SD lagi, tapi Ustadz ingin tahu dan ingin ngerti gitu. Kalian bukan anak SMP lagi, tapi sekali lagi siapa tahu malam Ramadan ini diaminkan oleh Allah, oleh malaikat, yang mana Ramadan ini adalah bulan penuh berkah, bulan dimana dengan banyak kebaikan-kebaikan. Silakan Dini atau Dini dipersilakan untuk memaparkan pengenalan di kajian virtual di awal ini. Silakan. Saya Dini Rayani, SD di SD Fadilah, SMP di Darul Mutakin. SMP Darul Mutakin. Asal Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Dini Hendrayani, Tangerang Selatan. Baik, cita-citanya Dini, atau apa sih harapan kamu di Ramadan ini? Insya Allah ini jadi kita aminkan semuanya ya. Sepakat, komitmen malam ini kita aminkan apa yang menjadi keinginan kita, interest kita, kesukaan kita, harapan kita. Ini kalau boleh tahu harapan Dini sekolah mondok itu apa sih? Atau apa capaian atau apa yang ingin dicapai, yang ingin diraih dalam sekolah pondok yang Dini sendiri, atau ini Dini tuh kemauan dari ibu, kemauan dari bapak, atau kemauan sendiri? Disuruh. Hah? Disuruh sama siapa? Ya, orang tua. Bapak, ibu, mama, papa? Ibu. Oke. Harapan Dini. Yang lain jangan lupa mengaminkan ya, karena
akan Ustadz tanyakan satu persatu juga. Dan sekali lagi, insya Allah ucapan ini akan menjadi doa yang mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan kalian akan sadar, oh iya ya, ternyata waktu ngaji Ramadan dulu ternyata sekarang terwujud gitu. Karena sebenarnya Dini dan semuanya 10 tahun yang akan datang itu adalah rencana yang hari ini kalian akan lalui. Jadi penting untuk kalian punya komitmen. Hari ini kalian sudah di pondok, berarti harus kalian rencanakan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan kalian ikut atau akan mau apa gitu, tujuannya gitu kan. Ya hilang sebentar ya, Ustaz panggil lagi. Kenapa ngilang Dini? Nggak tahu, mati. Sinyalnya ya. Pakai paket apa pakai ini? Apa sih namanya? Pakai paket kuota apa pakai provider atau jasa fiber optik gitu? Kayak wifi. Wifi. Berarti fiber optik. Ini capaiannya atau yang ingin dicapai dalam 2, 3, 10 tahun ke depan. Apa sih Ustadz pengen tahu aja dari Dini itu? Apa ya? Yang yakin, jangan apa ya gitu. Kalau apa ya itu kan apa ya? Sesuatu yang masih ragu gitu. Nggak usah ragu. Dini kan pasti setelah SMA punya capaian atau punya yang cita-cita lah atau keinginan lah gitu. Boleh dong diceritakan, bukan diceritakan tapi diungkapkan agar menjadi doa gitu kan. Apa Dini? Kemana Dini nih? Gak usah malu-malu Dini. Nggak tahu. Ya Ustadz contohkan deh, contohkan 5 sampai 10 tahun ke depan mungkin kalian punya harapan menjadi e-commerce atau menjadi startup, atau menjadi digital talent gitu kan, atau orang yang berbakat di dunia digital gitu kan. Atau bisa juga gini, Ustadz saya ingin jadi pengusaha yang bidang ekspor, bidang impor misal, atau mungkin yang lainnya. Artinya ya seperti itulah. Sekali lagi ini memang bukan kalian sudah bukan SD lagi, sudah bukan SMP lagi. Tapi yang ingin Ustadz katakan adalah mari kita meminta sama Allah dengan mengatakan pada malam Ramadan ini, dengan kesempatan di bulan Ramadan ini. Karena kita juga nggak tahu bulan Ramadan ke depan kita masih diberikan hidup oleh Allah atau tidak, kita nggak tahu. Maka dari itu sebelum atau artinya kita masih ada di bulan Ramadan ini, kita minta yang terbaik, kita minta katakan yang terbaik agar menjadi doa terbaik gitu kan. Oke, Dini mungkin masih malu-malu. Ustadz harap setelahnya Dini bisa lebih terbuka, bisa lebih mengungkapkan kepercayaan diri kalian.
Sekali lagi, kekuatan kata-kata menjadi doa itu adalah sesuatu yang sudah terbukti, yang sudah bisa dilihat 5-10 tahun ke depan gitu. Kayak contoh nih Ustadz nih, Ustadz waktu kecil itu Ustadz kan dari keluarga yang pas-pasan ya, keluarga yang pas-pasan. Ketika masuk SD, waktu dulu kan masih bayar ya, walaupun gak mahal, itu sampai istilahnya bahasa sekarang tuh nggak kuat gitu ya. Ya apalagi dulu kan ekonomi nggak semaju sekarang, walaupun sekarang terhambat COVID gitu, tapi sebaik-baiknya dulu itu masih jauh dari sekarang gitu kan. Baik secara kualitas, baik secara apa ya, kondisi itu sekali lagi, walaupun dulu mungkin nggak seperti sekarang, tapi dulu itu lebih memprihatinkan secara pembangunan fisik maupun non fisik. Secara pembangunan pendidikan itu sudah lebih jauh maju dari sekarang. Ustadz dulu tuh pernah kerentek di hati Ustadz gitu ya. Ya Allah, saya dilahirkan dari keluarga yang pas-pasan, dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Mudah-mudahan besok saya bisa membantu banyak orang. Saya punya sekolah, saya punya pondok gitu kan. Itu waktu SD, Ustaz masih ingat betul. Dan singkat cerita, nggak mungkin diceritakan satu persatu ya. Setelah Ustadz lulus S1 itu, setelah lulus dari pondok, kuliah S1, kemudian nggak tahu kenapa jalannya dipertemukan dengan orang pendidikan, yang di dalam orang pendidikan itu Ustadz diberikan pemahaman tentang pentingnya untuk menjadi seorang pendidik gitu. Dan Ustadz yakin Ustadz punya basically itu adalah pendidik gitu. Nah, berjalan kemudian Ustadz singkat cerita punya rumah, dibuat dulu namanya Taman Baca, sebelum jadi sekarang boarding school di tempat Ustadz. Jadi Ustadz punya dulu Taman Baca. Taman Baca itu adalah isinya buku-bukunya Ustadz mulai dari SD, SMP, di pondok pesantren. Ustadz dulu pondok pesantrennya di Pondok Lirboyo. Kalau kalian mau penasaran atau kepo dengan biografi Ustadz atau pondoknya kayak apa sih Ustadz dulu itu, kalian bisa catat, ada websitenya lirboyo.net. Nanti kalian bisa lihat kayak apa sih pondoknya Ustadz dulu itu, atau sejauh mana sih mimpi Ustadz itu sampai sekarang bisa terwujud gitu ya. Kemudian buku pondok, buku sekolah, buku kuliah Ustadz dijadikan satu dalam satu ruangan. Bukan ruangan sih, Ustadz itu bangun jadi beli bambu-bambu, dibikin kayak bilik bambu gitu, tapi didesain sedemikian rupa jadi unik taman bacanya tuh. Kapan-kapan kalau nanti ada waktu, silakan main ke pondoknya Ustadz. Taman baca di 3 tahun awal itu Ustadz mendirikan taman baca. Respon masyarakat itu bagus, respon lingkungan bagus. Ini yang kameranya mati siapa ya? Reina ya? Reina, tolong jangan dimatikan ya. Paling tidak Ustadz tahu bahwa kalian lagi mendengarkan. 3 tahun pertama Ustadz itu taman baca dengan modal
mengumpulkan buku SD, mengumpulkan buku SMP, mengumpulkan buku SMK. Ustadz dulu itu SMK, jurusannya komputer jaringan, teknik informatika ya, untuk program keahliannya. Kemudian buku kuliah, buku pondok juga. Nah, di 2 tahun pertama itu Ustadz benar-benar ngerintis dari nol. Ngerintis dari nol dengan bambu dilapisi triplek. Tapi bagus, tapi kayak perpustakaan yang sesungguhnya. Jadi ventilasinya terbuka tapi juga unik gitu, elegan. Kapan-kapan nanti Ustadz akan, kalau kalian memang atau berkunjung nggak apa-apa, silakan. Di 2 tahun ke 3 tahun itu Ustadz kemudian dapat bantuan dari Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Jadi Ustadz itu sering mengadakan kegiatan di literasi membaca, kemudian sering mengadakan lomba di taman baca itu, yang kemudian foto-foto itu dijadikanlah sebagai pengajuan penambahan bahan-bahan bacaan agar lebih banyak, sehingga Ustadz waktu itu membuatlah pengajuan ke Perpusnas waktu itu di Jalan Salemba Raya. Dapat tuh Ustadz 500 judul buku yang dikirim dari Perpusnas ke Taman Baca Ustadz. Di 3 tahunnya alhamdulillah Ustadz dapat bantuan dari Perpusnas untuk dibangun bangunan permanen. Kalau yang 2 tahun awal itu kan ya kayak bilik-bilik gitu, tapi juga nggak kalah unik gitu, nggak kalah unik. Di tahun ketiga alhamdulillah dapat bantuan 4 lokal, 4 ruangan untuk digunakan kemanfaatan membaca, taman baca. Setelah itu alhamdulillah di 2015 kemarin Ustadz mendirikan lembaga pendidikan. Kalau awal itu belum ada badan hukum, di 2015 itu Ustadz nyoba mendaftarkan dengan badan hukum, legal standing atau yayasannya, atau yang tadinya taman baca menjadi yayasan. Waktu itu Ustadz mendaftarkan dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Bakti Sakimia. Nah, ini yang Ustadz pakai ini adalah alma mater kebanggaan. Jadi ya mungkin orang belum banyak tahu gitu, tapi kita harus percaya diri. Kita harus mengatakan ke orang lain kita adalah seorang CEO, kita adalah seorang founder, kita adalah seorang pemilik. Ustadz percaya diri ketika ada orang mengatakan, kok baru denger? Oh iya, karena kita memang baru merambah gitu. Jadi nggak usah malu. Di 2000, Ustadz lanjut ya ceritanya ya. Boleh kan? Halo? Hai, halo. Kok pada nggak jawab? Apa udah pada ngantuk? Jadi udah singkat aja. 2015 Ustadz mendirikan homeschooling atau yang sekarang jadi boarding schoolnya Ustadz, namanya Sakimia Islamic Boarding School. Jadi di mana di situ Ustadz menyiapkan sekolah untuk anak-anak dari keluarga yang prasejahtera, yang kurang mampu. Jadi 2015 Ustadz mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan, kemudian dengan konsep sekolah pondok, dengan konsep sekolah sambil mondok. Di 2016
Ustadz mendirikan universitas yang Ustadz beri nama, universitasnya adalah Universitas Sakimia, yang disingkat, kalau kalian lihat di belakangnya, yang disingkat dengan UNESA, Universitas Sakimia, dengan 4 fakultas, 12 prodi. Singkat cerita, kenapa kita penting untuk memulai atau memberanikan diri untuk menyebutkan, untuk percaya diri mengatakan bahwa saya memiliki cita-cita, memiliki atau ingin 5-10 tahun ke depan menjadi seorang bla 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 bla. Itu penting itu. Karena yang Ustadz jalani dari SD dulu, ternyata Allah membawa Ustadz mewujudkan niat waktu SD itu. Ya Allah, karena saya dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mampu, maka saya ingin membantu banyak orang melalui pendidikan, melalui sekolah. Ustadz gak akan berpikir jadi pimpinan di suatu lembaga atau pondok pesantren. Ustadz gak pernah berpikir akan memiliki universitas, akan memiliki sekolah. Tetapi yang Ustadz ingat adalah Allah mengabulkan perkataan Ustadz ketika Ustadz SD. Ketika Ustadz masuk, pada saat itu orang tua Ustadz untuk masuk sekolah saja membayar harus berhutang dulu gitu. Ini bukan curhat sih, tapi artinya Ustadz ingin memberikan motivasi, Ustadz ingin memberikan wawasan kepada kalian bahwa kalian tidak perlu membatasi diri kalian dengan kalian nanti gimana, kalau berpikir atau cita-cita ketinggian gimana. Gak usah takut, biarkan Allah yang merencanakan, kalian yang berdoa ya tetap tentu ikhtiar gitu ya, tapi dengan doa itu akan menjadikan satu langkah kalian berikhtiar, akan menjadikan kalian dalam langkah-langkah selanjutnya itu dituntun oleh Allah. Jalannya itu Allah kasih tahu gitu loh, kamu kesini, kamu kesini, kamu kesini. Sekali lagi, kalau kaitan dengan doa, kaitan dengan Allah, itu memang kadang tidak bisa dinalar, kadang kita sulit untuk menggunakan logika, itu agak sulit. Tapi percayalah bahwa Allah itu adalah zat yang maha segala-galanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang sesuatu yang tidak bisa bagi Allah. Baik, itu singkat ceritanya, karena mungkin juga sudah terlalu malam. Tapi perkenalan tetap dilanjutkan dari Dini ke Raina. Silakan Raina. Tolong Raina, wajahnya Ustaz pengen ngerti Raina itu kayak gimana sih gitu kan. Halo Raina. Halo. Ya, silakan pengenalan. Sekali lagi, karena Ustadz dari pertama kalian daftar itu tidak pernah ketemu dan tidak pernah dapat jam ngajar kalian. Jadi wajar ya kalau Ustadz sekarang itu ingin tahu kalian, Raina itu yang gimana, Dini itu yang gimana, Rizka itu yang gimana, dan siapa satunya? Ya udahlah, nantilah. Silakan Raina. Perkenalan gimana? Ya, menyebutkan nama asli, asal, bila perlu orang tuanya, bapak dari mana, ibu dari mana gitu. Jadi biar Ustadz ngerti di antara kalian gitu. Kan kalau nanti sudah jadi santri 3 tahun tapi nggak kenal kan, nggak elok gitu loh. Kayaknya ngapain aja selama 3 tahun gitu kan.
Apalagi kalian sekarang udah mau kenaikan kelas, udah mau naik ke kelas 11. Jadi sudah selayaknya Ustadz tahu lebih dekat atau ingin tahu lebih dekat ke santri-santri Ustadz. Silakan Rena, dimulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngumpet dong Rena, Ustadz kan juga pengen lihat. Tenang aja. Oh iya, Ustadz belum ngasih tahu ya. Ustadz itu sudah punya 2 anak dengan 1 istri. Jadi mudah-mudahan istri Ustadz menjadi yang pertama dan yang terakhir. Istri Ustadz seorang santri juga, seorang lulusan pondok juga. Jadi ya ngurusin pondok di sana. Ustadz, kenapa Ustadz itu sudah punya pondok tapi kerja di tempat lain gitu kan? Nanti kita itu teori atau akan Ustadz kasih tahu di lain waktu. Lanjut Raina. Ini ngumpet lagi Raina ini. Ya udah. Salam dong. Percaya diri lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Namanya Raina Talita Dirja. Umurnya 11 tahun. Berapa? 16. 16. Ya. Oh. Berarti sebentar lagi 7-19. Ya. Nanti. Terus. Apa? Terus. Asli, asal. Sekolah SD di mana? SMP di mana? Oh, SD di Luwinanggung di negeri Luwinang 2. SMP negeri 16 Depok. Ya. Udah. Asli. Mama papa dari mana? Asli. Kalau lahir di Magelang, Jawa. Oh, Magelang. Kampungnya Magelang. Iya. Oh, Magelangnya di mana? Di kotanya. Kota Magelangnya. Iya. Terus kalau ibu bapak asli Magelang semua? Kalau bapak di Bugis. Bugis. Iya. Iya. Pekerjaan orang tua, pekerjaan ayah ibu? Bapak apa ya? Swasta deh, nggak tahu. Kalau mama main bisnis online. Apa? Mama apa? Kalau Apa Raina? Hah? Kalau mama apa? Kalau mama bisnis online. Oh, iya. Ya. Berarti seorang entrepreneur. Oke. Cita-citanya Rena? Hah? Cita-citanya apa ya? Atau capaian yang ingin dicapai 5 tahun 10 tahun ke depan apa sih? Dari seorang Raina Talita Ardelia. Ya sukses aja deh. Kenapa? Punya kerja udah. Kenapa? Punya kerja udah. Punya kerja. Jangan cuman punya kerja dong. Ya. yang elegan gitu loh Raina. Ustadz, saya 5 tahun 10 tahun ke depan ingin membangun pabrik apa gitu. Jangan jadi pekerja lah. Kan Ustadz bilang ini malam Ramadan, percayalah. Atau kalau masalah percaya itu kan masalah keimanan ya. Kalau kita iman, insya Allah itu mau mengabulkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan gitu. Jadi harus percaya diri.
Coba Ustadz pengen dengar sekali lagi dari Raina, apa sih harapan capaian 5 tahun 10 tahun ke depan bagi seorang Raina Talita Ardelia? Halo, halo. Hai, hai. Apa ya? Lulus kuliah deh, lulus kuliah nilai bagus. Ah, pengen kuliah di mana, Raina? Yang jauh deh, UGM kalau bisa ya. Amin. Amin. UGM ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, mudah-mudahan Allah. Nanti kita doa lah terakhir, kita doa bareng-bareng nanti. Udah itu aja, nggak capaian lainnya? Kalau Enggak, mama, udah itu aja. kalau mamanya Raina itu kan menjadi seorang entrepreneur, seorang mama yang tangguh, seorang pembisnis. Gitu. Walaupun jualan online. Jualan online itu kalau kalian tahu omsetnya, track recordnya bagus, terus orangnya amanah juga, 1 bulan itu bisa menghasilkan meraup, bisa juga puluhan juta, tergantung kalian bisa menjualnya. Baik, ada Raina. Selanjutnya yang berkerudung hijau siapa nih? Ayo, Bisa. Rizka. Rizka, kok kelihatan kacamatanya aja sih? Ayo, boleh Rizka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa aja nih nama? Terus Riwayat pendidikan, terus asal. nama Rizka Yulianti. Ya, SD-nya di SDN 02. 02 mana nih? Kan banyak. Gue. Hah? Mana ya? Ciracas. Oh, kamu tinggal di Ciracas? Dulu, sekarang udah pindah. Oke. Terus SMP-nya SMP-nya di SMP IT Alismah, di mana itu? Keranggan. Keranggan. Oke. Terus asli lahir Lahir di Bekasi. di Keranggan. Bekasi mana? Bekasi Tambun. Oh, orang Tambun dong. Dekat Atakwa berarti ya? Kenapa? Dekat Pondok Atakwa. Ya nggak tahu deh. Ya wes, nggak apa-apa. Terus orang tua asli mana orang tua? Kalau bapak dari Ciamis, kalau mama dari Jakarta. Ciamis, Jakarta. Pekerjaannya mama sama ayah atau bapak? Mama ibu rumah tangga, kalau bapak wirausaha. Wirausaha apa? Apa? Wirausaha apa? Pabrik kerupuk. Pabrik kerupuk. Iya. Oke. Terus punya berapa pabrik? 1. Oke. Cita-cita atau capaian harapan? Apa ya? Pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Usaha apa ya? Saya punya apa sih itu? Buat kayak pernikahan gitu. WO.
WO, wedding organizer. Oke. Terus apa lagi? Capaian yang ingin diraih pendidikan. Kuliah jadi dokter, jadi profesor. Gak apa-apa. Gak ada yang salah kok. Mau jadi MUA. Apa? Mau jadi apa? MUA. MUA itu apa MUA? Make up. Oh. Oke. Lainnya ada lagi? Ada. Sudah. Baik. Terakhir. Ayo yang terakhir. Yang pojok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zahira Akila Hidayat. Terus umur 16 tahun. Asal kota Jakarta. Terus SD, SMP. Terus SD-nya di SDN 06 Lubang Buaya. Terus SMP-nya? Terus SMP di SMPN 157 di 57 mana nih? di dia juga Lubang Buaya. Lubang Buaya. Oke. Jakarta. Masuknya Lubang Buaya tuh Bekasi apa Jakarta sih? Lubang Buaya kayaknya Bekasi deh. Bekasi ya. Oke. Terus orang tua asli mana? Jakarta. Orang tua asli ayah Jakarta, bunda Sukabumi. Oke. Pekerjaan? Kalau bunda ibu rumah tangga, ayah PNS. Oke. PNS, ibu rumah tangga. Terus cita-cita yang ingin Zahira, manggilnya Zahira apa siapa? Zahira Akila Hidayat. Zahira. Itu namanya orang Tinggal. Zahira Akila Hidayat. Jangan-jangan itu dari nama ayah apa ibu apa gabungan apa gimana? Itu Hidayat dari nama belakang ayah. Oh, berarti Zahiranya nama ibu? Enggak, Zahira memang dari Nama ya? iya nama sendiri. Kalau Akilanya ibu? Hah? Iya sama nama sendiri. Oke. Enggak ada dari ayah dan ibu. Oke. Terus cita-citanya mau atau ingin capaian 5 tahun atau 10 tahun ke depan apa sih yang Zahira ingin capai atau ingin bisa terwujud gitu? Apa ya? Semoga Dor. pokoknya saya jadi orang sukses. Amin. Amin. Sukses tuh banyak Zahira. Sukses di bidang apa? Iya sih. Apa ya? Masih bingung. Ya jadi mungkin kalian nanti di kelas 2 itu akan diarahkan potensi kalian. Misalkan kalian akan ke kampus mana, nanti lebih biasanya di BK sih, bimbingan konseling. Jadi akan diarahkan. Baik, terima kasih Zahira, Rizka, Dini Hendrayani. Satunya adalah Raina Talita Ardelia. Sekali lagi, ini adalah kontrak ngaji virtual kita.
kok ada kontraknya segala sih Ustadz gitu kan. Kontrak di sini artinya komitmen kita, artinya kita akan berjalan. Kalau kita misalkan akan naik mobil, pasti kita punya tujuan, pasti kita punya mau kemana kita ini. Nah itu kan, ketika kalian naik mobil maka kalian menentukan tujuannya. Saya akan melakukan perjalanan ke Taman Safari, misal. Saya akan melakukan perjalanan ke Istana Bogor. Atau ada lagi, saya ingin pulang kampung. Ketika kalian sudah menentukan arah, jalan, atau tujuan, maka kalian itu jalannya ini nanti enak. Di jalan, oh saya kan mau ke Kebun Raya Bogor, maka misalkan daripada di Bogor itu beli di sana makanya mahal-mahal, ya udah bawa dari rumah disiapkan. Itu satu contoh ya, satu contoh sekali lagi. Tidak mengkhususkan, tidak. Tapi artinya kalau kalian itu sudah menentukan, maka kalian nanti akan dibimbing oleh Allah. Maka kalian jalannya akan dimudahkan oleh Allah. Maka dari itu penting untuk kalian, untuk sekali lagi, masih ada kesempatan untuk menata niat kalian hari ini. Masih ada kesempatan untuk berbenah agar kalian bisa lebih baik, punya semangat hidup, punya cita-cita hidup, agar hidup lebih semangat, agar kita bisa mencapai apa yang menjadi yang kita inginkan. Ya, pengantar pembuka kajian kitab Mabadi Fiqhiyah itu, Ustadz pengen tahu kalian kemarin ngajinya sampai mana? Coba dibuka kitabnya. Coba dibuka kitabnya. Nanti kalau nggak ada yang nggak punya kitab, Ustadz kirim yang versi PDF. Jadi kalian nanti download, kalian buka di laptop ketika ngaji. Sebelum ngaji kalian tulis di buku tulis. Jadi PDF yang di laptop itu akan menjadi master, akan menjadi buku yang akan kalian gunakan selamanya. Artinya bisa kalian print, bisa kalian print ulang, bisa dicetak ulang. Tetapi yang nanti akan kalian kaji, kalian tulis. Itu untuk melatih kemampuan kalian menulis dalam bahasa Arab. Dengan kalian terbiasa menulis bahasa Arab, nanti tulisan kalian menjadi semakin bagus dan tambah bagus. Oke, coba sebutkan sampai terakhir di mana kitab Mabadi Fiqhiyah juz 2-nya. Ayo. Zahira, dibuka kitabnya. Rizka, dibuka. Nggak ada bukunya. Aduh. Masa nggak ada? Sebentar saya ambil dulu ya, Ustaz. Coba, ya. Kayaknya nggak dapet deh. Dini, sampai mana Dini? Halo Dini. Belum dapet bukunya. Pas waktu sama Ustadz Marzuki kan pasti ada tulisannya tuh. Ada yang terakhir ditulis. Nanti Ustadz kirimin ke grup deh untuk kitabnya, agar bisa kalian gandakan dan bisa kalian simpan dengan baik. Raina, coba dibuka kitabnya. Kayaknya Raina udah dapet deh. Yang mana, Ustaz? Kitab Mabadi Fiqhiyah juz Tsani, ada tulisannya juz Ats-Tsani. Yang tipis ya? Ya, tipis. Coba ditunjukkan ke Ustadz, ditunjukkan. Pentingnya kita on cam itu begini. Coba ditunjukkan yang punya kitabnya. Bentar. Kalau juz satunya seperti ini nih, tapi kalian kan juz berapa? Juz 2 ya. Sebentar. Ustadz ambilkan juz 1.
Kayaknya nggak ada deh, Ustaz. Yang kayak gini nih. Ini kan juz 1. Nah, ada juz 2-nya. Kelihatan nggak? Iya, kayaknya nggak ada. Taunya yang itu, yang dalamnya oranye. Iya, coba lihat. Iya bener, yang orange, coba. Ditunjukin kayak Ustadz gini. Ustadz pengen tahu. Dicari dulu. Ayo dicari. Raina, Dini, ada nggak? Rizka. Yang mana? Nih, tulisannya nih, Mabadi Fikih. Itu. Hah? 2, 3, 4. Ini. Oh bukan. Ini kan ya? Nah ya benar itu si aduh Zaira, benar Zaira. Tapi di situ tulisannya juz awal apa juz ani? Ini nih, coba lihat. Yang merah-merahnya yang ini nih. Nih. Kan ada bacanya tuh. Ada al-awal, ada as-sani. Coba. Tuh. Hah? Dini ada nggak Dini? Apa tadi? Ini kan tulisannya kalau punya Ustadz kan al-awal. Nah, punya Zaira al-awal apa asani? Tulisannya ini nggak sasanya pisan. Coba. Tunjukin ke Ustadz, tunjukin. Oh, itu mah awal. Kalau yang awal mah sudah selesai. Berarti belum pada punya Tapi kitab. bukunya kayak gini juga. Apa? Tapi bukunya begini juga sama. Iya. Persis. Iya, Cuma tapi beda tulisan doang. yang sani ya, yang sani. Nggak ada kayaknya. Waktu sama Ustadz Marzuki ngaji pakai apa berarti? Suka kirimin gitu. Oh, di foto kirim gitu, dikirim foto gitu. Iya. Terus kalian tulis nggak? Halo? Terus ditulis nggak kalau di foto tuh? Halo Raina. Halo Rizka. Ya. Jadi Ustadz mau nanya, kalian tulis apa cuman diliatin dengerin Ustadz Marzuki ngomong? Kadang suka disuruh tulis nggak sih? Iya. Iya. Nah sekarang cari tulisan itu, kalian sampaikan ke Ustadz terakhir tentang nulis apa. Maksudnya biar nggak mengulang-ulang, biar nggak bosan. Kalau nanti kalian itu lagi bosan. Maaf izin. Ayo dicek tulisannya. Jangan-jangan bukunya sudah hilang lagi. Bener gak nih? Benar. Astagfirullah. Semuanya hilang, nggak ada yang masih nyimpen gitu. Berarti kalau hilang dari awal lagi nih, karena kalian nggak tahu sampai mananya. Ada yang masih nyimpen nggak? Raina, ayo dicari dulu. Dicari, masih nyimpen tulisannya nggak? Tunjukkan ke Ustadz. Nanti biar besok kita ngaji itu sudah punya yang akan kita kaji.
Yang terakhir tuh yang ini. Yang apa yang terakhir? Ketemu nggak? Raina mana Raina? Sholat jamaah. Apa? Bisa disebutkan lagi apa? Sholatul jamaah. Sholatul jamaah. Itu terakhir, tulisan terakhir. Yang di-share itu. Oke, sholatul jamaah. Habis ini Ustadz akan mengirimkan file kitab. Nanti kalian buka di laptop boleh, kalian print boleh. Nanti itu yang akan dijadikan hafalan. Ingat tadi metode atau kurikulum Ustadz apa tadi? Al-fahmu apa ya? Al-fahmu, masa nggak ingat? Ayolah, usia sekalian itu otaknya masih kuat gitu ya untuk mengingat apa yang dikatakan. Al-fahmu ba'dal hifdi. Metode yang digunakan dalam memahami kitab di ngaji virtual ini, hafal dulu maka kemudian dapat pemahamannya, atau al-fahmu ba'dal hifdi, fahamnya setelah hafal. Ya baik, jam menunjukkan sudah cukup malam. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. Mudah-mudahan nanti apa yang tadi kalian utarakan, apa yang tadi kalian katakan, ucapkan adalah bagian dari doa, bagian dari yang akan Allah kabulkan. Liridho ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita aminkan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ali subhanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il amali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'na min a'la darajah wa tuballighuna bi aswal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ayo santri-santri Ustaz diaminkan ya. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ya Allah, imanan kamilan yubashshiru qulubina wa yaqina shadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma qaddarta lana fi kitabina min qabl wal jalali wal ikram. Allahumma jamilna bil afiyati was salamati wa hablika bit taqwa wal istiqamati. Innaka sami'un ya Allah ya Karim ya Ghafar ya Rahim. Allahumma barik lana fi hayatina bima sasalna fi sabri. في علومنا فيما سبق اللهم بارك لنا في تلاميذنا فيما سبق
تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا يا إله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا في رمضان. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Terima kasih untuk santri-santri Ustadz. Ustadz minta maaf bila dalam tutur kata, dalam ucapan Ustadz ada yang kurang berkenan atau ada yang mungkin kurang kalian suka. Tapi insya Allah itu akan bermanfaat buat kalian, buat masa depan kalian. Sekali lagi, setelah ini Ustadz akan mengirimkan file kitab dan tolong nanti dihafal apa yang nanti Ustadz kirimkan. Nanti ada petunjuknya. Silakan besok pokoknya dimulai dengan hafalan ya. Baik, terima kasih santri-santri Ustadz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan. Terima kasih Dini, terima kasih Raina, terima kasih Rizka, terima kasih Zaira. Udah ya, Ustaz tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.